Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah mendoakan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih ing kesempatan injing punika kita tasih pinaringan sehat wal afiat. Allah masih memberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu di pagi hari ini. Majelis ilmu yang Rasulullah SAW menamakannya dengan salah satu dari taman surga. Di saat mungkin banyak saudara-saudara kita di Ahad pagi banyak yang mungkin bermain di taman-taman dunia, namun Masya Allah kita bisa menyempatkan diri yang tentunya dengan atas taufik dan hidayah karunia dari Allah, kemudian dari Allah kita bisa menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang berbahagia ini. Para ummahat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali mengkaji tentang akidah, mengkaji tentang tauhid, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling wajib kita pelajari. Itulah ilmu tauhid, ilmu akidah. Setiap muslimah itu harus mencurahkan perhatiannya yang lebih pada ilmu akidah, karena ibadah maupun akhlak, ibadah yang baik, akhlak yang baik, apabila tidak ada pondasinya, tidak ada akidah yang sahihah, tidak ada akidah yang benar, maka sia-sialah ibadah dan akhlak yang baik tersebut. Karena akidah adalah pondasi dasar. Akidah adalah syarat diterimanya amal soleh. Akidah adalah ilmu yang paling mulia. Para ulama telah menjelaskan inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu itu tergantung dari apa yang dipelajari. Semakin mulia yang dipelajari, maka akan semakin mulia ilmu tersebut. Dan kita semua meyakini bahwasannya yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang bagaimana cara mentauhidkan Allah, ilmu yang mengenalkan seorang hamba dengan Rabb-nya, ma'rifatullah, ilmu yang mengenalkan hamba dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, itu adalah ilmu yang paling mulia.
Dan akidah inilah yang membedakan antara kita dengan firqah dhalah, dengan firqah yang menyimpang, dengan golongan yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Maka nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat akidah sahihah. Nikmat Allah meluruskan akidah kita. Dan insya Allah jika seandainya akidahnya benar, maka yang lain akan ikut ibadahnya dan akhlaknya pun akan ikut benar. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita mungkin ada 2 tahunan karena pandemi kemarin kita off ya, alhamdulillah kita bisa mulai kembali. Yang mana insya Allah masih kita lanjutkan, kita masih membahas tentang kitab tauhid dengan memakai syarah mulakhas syarah kitab tauhid, yang di sini dalam catatan saya kita telah kurang lebih 30-an pertemuan ya. Telah kita bahas tentang tauhid ya, kurang lebih 30 pertemuan, yang harapannya kita masih ingat poin-poin penting tauhid yang pernah kita bahas ya. Karena target kita mudah-mudahan bisa khatam ya kitab tauhid ini. Para ummahat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang pertama di awal kali kita membahas tentang akidah, kita telah mengetahui dan meyakini bahwasannya ilmu akidah itu adalah ilmu yang akan menjadikan seseorang sah amal ibadahnya. Dan ketika berbicara tentang tauhid, maka yang perlu kita pahami bahwasannya berbicara tentang tauhid, maka tauhid itu adalah sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga merupakan hakikat tujuan diciptakannya kita semua di dunia ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita baca, yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama menafsirkan illa liwahhidun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maksudnya apa? Agar mereka mentauhidkan aku. Jadi hakikat tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah. Maka jangan sampai lalai dari tujuan penciptaan manusia ini. Karena sebagian orang itu banyak yang sibuk dengan sarana, sibuk dengan wasilah dan lupa dengan tujuan. Ya seperti apa? Seperti kita bekerja, kita mencari rezeki, kita mencari penghidupan, sehingga bisa makan, bisa minum, punya tempat tinggal, punya pakaian. Itu adalah semuanya sarana
agar kita tetap bisa berlangsung, yang bisa melangsungkan kehidupan ini di dunia. Namun realitanya banyak orang yang sibuk dengan sarana dan lupa akan tujuannya, tujuan ia diciptakan. Tauhid para ummahat yang dirahmati Allah, inti tujuan diciptakannya dan diutusnya para nabi dan rasul, inti dakwah para rasul adalah dakwah tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid itu adalah hal pertama yang wajib bagi setiap hamba. Ini adalah hak Allah. Hak Allah pertama yang harus dilaksanakan setiap hamba, yang mana apabila seseorang itu mau menunaikan hak Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan akan membebaskannya dari siksa api neraka. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi tauhid itu akan menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasannya seseorang meskipun memiliki dosa yang menggunung tinggi, seandainya dia bertauhid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut meskipun sepenuh langit dan bumi. Sebagaimana seseorang yang bertemu dengan Allah dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Setelah kita awalnya mempelajari tentang keutamaan tauhid dengan harapan kita ini rajin, semangat belajar akidah, belajar tauhid, karena tantangan belajar tauhid itu berat nih. Karena setan itu sangat berusaha untuk menyesatkan manusia dalam masalah akidah. Sehingga biasanya kalau materi akidah itu terkadang kalau nggak sungguh-sungguh cepet ngantuk, karena godaannya semakin berat. Kan setan itu dalam menggoda manusia itu juga pakai skala prioritas. Jadi setan menggoda manusia, pertama bagaimana akidahnya rusak itu, bagaimana seseorang itu melakukan kesyirikan dan kekufuran. Dan kalau sudah berhasil menjadikan manusia berbuat syirik, berhasil menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran, nih berarti setan sukses. Baru ketika setan tidak mampu menjerumuskan dalam masalah akidah, maka setan berusaha untuk menjerumuskannya ke dalam perkara bid'ah, ke dalam perkara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kok nggak mampu, akhirnya apa? Lewat dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil juga nggak tembus, maka apa? Setan akan menggoda dari jalan apa? Berlebihan dalam hal yang mubah. Kalau berlebihan dalam hal yang mubah juga belum mampu, maka setan mungkin memilih apa?
bagaimana seseorang itu tersibukkan dengan sesuatu yang kurang afdal, kurang utama, dan lalai dari amalan yang lebih utama. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kunci surga itu yang tauhid. Allah akan mengharamkan orang yang bertauhid itu masuk neraka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan dengan ikhlas mengharap wajah Allah. Dan seseorang itu akan lurus, la ilaha illallahnya akan lurus apabila mau belajar tauhid, semangat belajar akidah. Para ulama menjelaskan pengharaman dari masuk neraka ini maksudnya ada dua. Ada yang benar-benar diharamkan masuk neraka secara mutlak, dalam artian tidak tersentuh api neraka sama sekali. Yang mana boleh jadi orang tersebut punya dosa, tapi Allah ampuni dosanya, sehingga termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Jadi para ummahatnya, cita-cita kita yang paling tinggi itu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu cita-cita tertinggi kita. Ya, agar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bagaimana kiatnya? Semangat belajar akidah, semangat belajar tauhid, karena ini syarat mutlak. Kalau orang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka akidahnya harus lurus tauhidnya. Ini yang pertama, diharamkan dari masuk neraka secara mutlak. Maksudipun apa? Tidak tersentuh api neraka sama sekali. Makna diharamkan yang kedua adalah diharamkan kekal masuk neraka. Jadi orang yang masih punya tauhid itu nggak akan kekal di neraka. Orang yang asalkan masih punya iman, masih punya tauhid, itu nggak akan kekal di neraka. Karena di akhirat kelak Allah akan mengeluarkan orang-orang dari neraka meskipun hanya ada sebesar dzarrah berupa keimanan. Yang penting masih punya iman, maka akan keluar dari neraka. Ada yang sampai tubuhnya gosong, jadi arang, kemudian Allah celupkan, Allah masukkan ke sungai kehidupan. Akhirnya apa? Ada orang, istilahnya orang yang jahannamiyun. Itu orang-orang mantan penghuni neraka jahanam.
dan ada orang yang terakhir kali masuk surga, terakhir kali dientaskan dari neraka. Itu ya, jadi Masya Allah, tauhid itu penting sekali. Ahli tauhid ini akan diampuni dosa-dosanya. Yang mana para ummahatnya, yang namanya hidup itu kan gak luput dari dosa dan maksiat. Sehingga diantara harapan kita dalam hidup ini adalah bagaimana mendapatkan ampunan Allah. Dan kiat untuk mengharapkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah adalah melaksanakan tauhid, merealisasikan tauhid dengan benar. Coba kita ingat hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, qala Allah Ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. Masya Allah, berjumpa kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Dan tadi apa? Datang berjumpa Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dengan membawa dosa sepenuh bumi. Namun dia datang menghadap Allah meskipun dengan apa? Dengan dosa sepenuh bumi, tapi dia enggak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, lalu kamu mendatangiku tidak membawa dosa syirik, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka aku akan mendatangimu, memberikanmu ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Allah akan menghapus dosa-dosa yang sangat banyak, selama itu bukan dosa syirik. Inilah makna firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika meninggal masih membawa dosa syirik, belum sempat bertobat, sampai akhir hayatnya masih melakukan kesyirikan, ini yang gak akan Allah ampuni. Berbeda kalau seseorang pernah melakukan kesyirikan karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kemudian dia bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa
selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kenapa kok tauhid itu bisa menghapus dosa-dosa yang besar yang meskipun sepenuh bumi? Hadis tadi merupakan dalil menunjukkan bahwasannya tauhid itu pahalanya sangat besar. Pahala tauhid sangatlah besar, sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa yang sangat banyak. Sehingga para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami hal ini, maka kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan tauhid kita, merealisasikan tauhid. Bagaimana mewujudkan tauhid dengan benar? Karena kita harus tanamkan dalam hati, kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka harus mentahkikkan atau mewujudkan, merealisasikan tauhid. Yang mana kemarin telah kita bahas, bagaimana di antara bentuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah orang yang sempurna tauhidnya. Pernah kita bahas hadis yang Nabi bersabda bahwasanya nanti ada umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pernah ditampakkan beberapa umat kepada Nabi SAW. Nabi menceritakan beberapa umat ditampakkan kepadaku. Lalu aku melihat seorang Nabi bersama beberapa pengikutnya. Ada Nabi yang bersama seorang pengikut atau dua orang pengikut, dan ada Nabi yang tidak memiliki satu pengikut pun. Menunjukkan ukuran kebenaran bukanlah ukuran banyaknya jamaah. Mizanul haq, mi'yarul haq, ukuran kebenaran itu bukanlah dinilai dari banyak tidaknya pengikutnya. Walakinnal haq ma yuwafiqul kitab was sunnah. Akan tetapi kebenaran itulah yang sesuai, yang mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika Rasulullah ditampakkan beberapa nabi yang di situ ada yang pengikutnya cuma satu, cuma dua, ada yang tidak punya pengikut. Lalu tiba-tiba Rasulullah ditampakkan kepada beliau golongan ataupun umat yang jumlahnya amat banyak, sehingga kata beliau, aku mengira mereka adalah umatku. Maka ada yang memberitahukan bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya. Kemudian ditampakkan lagi umat kepada Nabi SAW dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dan ada yang mengatakan ini adalah umatmu. Di dalamnya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian beliau bangkit masuk rumah, dan orang-orang yang berkumpul, ya, maka orang-orang pun akhirnya berkumpul bersama beberapa orang
Sebagian akhirnya mereka sibuk membicarakan kira-kira siapakah yang termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasannya mereka yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Apa? Minta diruqyah. Dan yang kedua adalah tidak meminta untuk berobat dengan cara besi panas, ditempel dengan besi panas. Dan sini yang ketiga adalah mereka yang tidak tatayyur, tidak menganggap sial sesuatu karena mendengar atau melihat sesuatu. Dan ciri yang keempat adalah mereka yang bertawakal kepada Allah. Kalau kita renungi 4 ciri ini tadi, tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan cara tidak tatayyur dan bertawakal kepada Allah, yang bisa melakukan yang bisa memenuhi syarat 4 ini adalah orang yang sempurna tauhidnya. Di antara orang yang sempurna tauhidnya adalah orang yang benar-benar tawakal kepada Allah. Saking tawakalnya kepada Allah, maka dia enggak bergantung kepada manusia. Dan biasanya orang yang minta diruqyah, namanya orang minta ruqyah, itu apa? Biasanya bergantung kepada orang yang meruqyah. Apalagi dengan tatayyur. Orang yang tatayyur itu apa? Tawakalnya kurang, tawakalnya lemah kepada Allah. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu adalah orang yang benar-benar mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Kemudian Uqasah bin Mihsan berdiri dan berkata, minta supaya Nabi mendoakan agar termasuk golongan tersebut. Maka Nabi memberikan kabar gembira bahwasannya engkau termasuk golongan tersebut. Kemudian para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita bahas tentang apa? Tentang bab khaufu minasyirki. Jadi ini akan kita kilas balik kilas balik sebentar agar kita paham, ingat apa yang pernah kita pelajari dari kitab ini. Setelah itu apa? Kita mempelajari tentang bab takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang mana orang yang benar-benar memahami hakikat kesyirikan, maka dia akan sangat-sangat takut dari berbuat syirik. Rasulullah SAW saja berdoa memohon kepada Allah perlindungan agar tidak berbuat syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Nabi berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu. Baik niku apa? Diketahui maupun tidak menyadarinya.
Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim, pemimpin ahli tauhid, itu pun masih berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Orang yang merasa aman dari kesyirikan, berarti dia belum paham tentang hakikat kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu adalah sifatnya ada yang halus. Bahayanya kesyirikan, betapa halusnya kesyirikan, itu ternyata lebih tersembunyi daripada semut hitam di batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Sangat khafi, sangat tersembunyi, menunjukkan seseorang itu terkadang terjerumus ke dalam kesyirikan dan ia tidak menyadarinya. Jadi al-khawfu minasyirki ini harus ada dalam hati kita. Khawatir apa? Terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau kita ingat, penulis buku tauhid saja itu bisa loh terjerumus ke dalam kesyirikan. Mungkin kita pernah mendengar kisah Abdullah Al-Qasimi, seorang yang pernah menulis buku tentang tauhid yang bernama Abdullah Al-Qasimi, yang membela dakwah tauhid, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang dijuluki Syekhul Islamnya zaman itu, zaman ketika Abdullah Al-Qasimi hidup. Apa yang terjadi? Ini pembela dakwah tauhid, namun akhir hayatnya Allah mentakdirkannya mati dalam keadaan ateis. Padahal dulunya ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, ahli bahasa, bahkan buku-bukunya dipuji oleh para ulama. Bahkan sampai ada yang memuji bukunya Abdullah Al-Qasimi ini apa? Ini buku bisa dijadikan untuk mahar masuk surga. Namun na'udzubillah, meninggal dalam keadaan ateis. Menunjukkan bahwasannya seseorang itu tidak boleh merasa aman dari terjerumus ke dalam kekafiran. Sangat penting untuk mengulang-ulang pelajaran tauhid, karena pelajaran akidah itu tidak sama dengan pelajaran yang lain. Kalau fikih, contohnya fikih wudu, kita bisa apa? Bisa belajar fikih wudu, terus kita praktekkan, ya sudah, insya Allah akan melekat terus, akan ingat terus apa? Tata cara fikih berwudu tersebut. Berbeda dengan tauhid, ilmu akidah, yang mana seseorang itu ketika belajar akidah mungkin apa? Bisa jadi ilmu akidah tersebut belum meresap ke dalam hatinya. Ilmu akidah itu butuh untuk diulang-ulang terus. Jadi jangan sampai seseorang sudah khatam usul salasah sekali sudah. Kita lihat para ulama besar di Saudi sana, Syekh Fauzan, Syekh Saleh Al Fauzan, itu kalau ngisi yang diisi para dokter-dokter, para profesor, para penuntut ilmu, apa yang beliau sering ajarkan? Tauhid, bahas usul salasah.
Tidak sebagaimana sebagian penuntut ilmu yang sudah khatam, baru khatam usul salasah, terus nggak mau belajar lagi, nggak mau diulang-ulang lagi. Tauhid jamaah yang dirahmati Allah itu butuh peresapan, butuh penghayatan. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita mengambil pelajaran dari Abdullah Al-Qasimi, itu yang membela dakwahnya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai ada yang ulama yang berkata tentang kitabnya tersebut, laqad dafa'al Al-Qasimi mahrajan bi kitabihi hadza. Sungguh Al-Qasimi telah membayar mahar surga dengan kitab ini. Yang mana Abdullah Al-Qasimi dulu mahasiswa yang teladan, ya, dikenal dengan kecerdasannya, ketekunannya sebagai seorang mahasiswa. Disebut-sebut Ibnu Taimiyah di zamannya ahli dalam bidang tafsir, hadis, fikih, ahli sejarah. Namun na'udzubillah, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan ateis. Menunjukkan seseorang itu tidak boleh meremehkan, tidak boleh merasa aman dari kekafiran dan kesyirikan. Karena kita melihat betapa bahayanya dosa syirik. Dosa syirik itu tidak akan diampuni. Syirik bisa menghapus seluruh amal. Dosa syirik merupakan sebab seseorang kekal di neraka. Sehingga syirik menyebabkan seseorang haram masuk surga. Syirik adalah dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan menunjukkan dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Bahkan kesyirikan itu adalah sumber kesengsaraan, ketakutan, kegelisahan hidup manusia. Yang kita lihat realita zaman sekarang, banyak sekali kesyirikan tersebar di tengah-tengah kita. Bahkan kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah jika dibandingkan dengan zaman dahulu. Belum lagi yang kita kenal dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Setelah itu para ummahat yang dirahmati Allah, terus apa? Kita bahas tentang apa? Ad-da'watu ila tauhid. Dakwah, mengajak, menyeru kepada tauhid. Karena ini adalah inti dakwahnya para nabi dan rasul. Sehingga jangan sampai seorang dai, seorang yang berdakwah itu apa? Prioritas dakwahnya bukan tauhid. Dengan alasan naudzubillah, sebagian orang berpendapat kalau dakwah tauhid itu dakwah yang memecah belah umat. Sehingga sekarang banyak kelompok yang takut kalau berbicara tentang tauhid. Khawatir dakwahnya ditolak, khawatir ditentang. Maka inilah yang harus kita prioritaskan. Sehingga para ikhwah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tauhid yang pertama kali kita dakwahkan kepada keluarga kita, kerabat kita. Jadi intinya yang pertama adalah bagaimana
kita itu menjadikan orang tua kita ahli tauhid. Kalau orang tua masih melakukan kesyirikan, maka tugas kita adalah bagaimana kita berbakti dengan mendakwahkan dakwah tauhid ini kepada kedua orang tua kita. Jadi prioritas pertama dalam dakwah adalah dakwah tauhid. Jangan sampai seseorang itu baru awal-awal merintis dakwah di satu tempat, dia mungkin langsung masuk ke dalam bid'ah. Nih, amalan ini bid'ah tidak, amalan ini tidak ada tuntunannya, sedangkan dia belum dakwah tauhid. Yang terkadang menjadikan masyarakat menolak. Nah, karena ini sering mengatakan bid'ah dhalalah seperti itu, akhirnya masyarakat menolak padahal belum didakwahkan tauhid. Maka harus ada skala prioritas dalam berdakwah. Ketika seseorang memiliki orang tua yang punya banyak kesalahan, mungkin orang tuanya ada yang masih mendengarkan musik, orang tuanya masih merokok, orang tua yang masih memajang gambar makhluk hidup dan lain sebagainya, dan ternyata orang tuanya juga berlaku kesyirikan, maka jangan nyinggung maksiat-maksiat yang lainnya. Sebelum intinya tauhid dulu. Ya, intinya adalah bagaimana selamat dari kesyirikan. Jangan sampai terlalu semangat berdakwah langsung mengatakan, "Pak, ini haram." Ketika bapaknya celananya panjang menutup mata kaki, celananya diguntingin semua. Terus foto-foto atau gambar makhluk hidup langsung dicopotin semua. Padahal dereng berdakwah tauhid, orang tuanya masih banyak berbuat kesyirikan. Al-aham fal-aham, skala prioritas dalam berdakwah yaitu dakwah tauhid. Ini kan bab yang kelima. Kemudian setelah itu kita bahas pula tentang bab tafsir tauhid, makna la ilaha illallah, yang intinya adalah bahwasannya kita hanya mewujudkan ibadah ini hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, setelah itu kemudian bab-bab yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai membahas berbagai macam contoh-contoh kesyirikan. Dimulai dari yang pertama, tentang masalah masalah hukum memakai gelang atau benang dan sejenisnya untuk jimat, untuk penolak bala. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Orang yang pakai jimat itu telah berbuat syirik. Setelah itu kemudian beliau membahas tentang apa? Setelah membahas tentang jimat, beliau membahas tentang babu maja'a fir ruqa wat tamaim, masalah ruqyah dan masalah tamimah ya jimat-jimat yang digantung pada anak agar selamat. Bagaimana pembahasan tentang jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, yang mana dulu kan banyak orang tua yang sering nyuwukkan
nyuwuk. Nah, ini disuwuk kayak gini ya. Nangis terus akhirnya pun apa? Disuwuk nih. Nah, supaya nggak nangis lagi. Bisa jadi yang dibaca adalah jambi-jambi atau mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwiha, yaitu bab tabarruk ngalap berkah kepada pohon dan batu. Di antara objek yang dijadikan ya, yang itu terdapat unsur kesyirikan, objek kesyirikan adalah batu yang besar atau pohon yang besar. Banyak nih di setiap dusun itu terkadang ada sendangnya, ada pohon beringin besarnya, yang di situ diuri-uri, yang di situ dikasih sesaji. Ada pohon yang besar, kasih sesaji. Ada sendang sumber mata air, kasih sesaji. Termasuk pula adalah tabaruk dengan kuburan, ngalap berkah kuburan diusap-usap, atau berdoa di samping kuburan kiai wali tertentu agar doanya dikabulkan. Setelah itu kemudian beliau membawakan contoh lagi bentuk kesyirikan adalah babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Ini yang sering dilakukan oleh masyarakat. Ada yang namanya larungan, ada yang menyembelih hewan kemudian dilarung ke pantai selatan. Bahkan ada yang apa? Bahkan ada yang menyembelih kerbau atau sapi kemudian kepalanya ditanam di kaki gunung. Setelah itu bab tentang apa? Tidak menyembelih di tempat yang di situ biasa banyak penyembelihan yang itu ada unsur kesyirikannya. Setelah itu tentang nazar, bernadar untuk selain Allah itu juga termasuk kesyirikan. Masalah tentang nazar. Kemudian setelah itu kita membahas babu minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah minta perlindungan kepada selain Allah. Berlindung kepada jin, berlindung kepada yang bau reksa suatu kampung, berlindung kepada Nyi Roro Kidul, berlindung kepada Mbah Petro, pada jin. Yang ini adalah hukumnya adalah syirik. Adapun berlindung yang boleh adalah minta perlindungan kepada seseorang yang memang bisa memberikan perlindungan, seperti seseorang yang nyawanya terancam oleh preman, akhirnya dia minta perlindungan ke Pak Polisi, maka hari ini diperbolehkan. Ini bukan kesyirikan. Setelah itu kita membahas tentang apa? Tentang hukum istighatsah. Bedanya adalah kalau istighatsah itu meminta atau berdoa kepada Allah dalam keadaan sempit. Jadi tidak boleh istighatsah kepada selain Allah. Setelah itu kita bahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan kesyirikan.
Kemudian tentang apa? Tentang syafaat. Kita pernah membahas tentang apa? Tentang syafaat. Kemudian tentang hidayah, tentang apa? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kemudian kita bahas pula sebab kafirnya Bani Adam, sebab kafirnya manusia, sebab terjerumus ke dalam kesyirikan karena hulu, sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Demikian pula kita bahas apa? Tentang niki sampun apa mulai terakhir niki. Jadi yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang hulu. Hulu dengan orang-orang soleh. Maka para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam masalah ini, dalam kajian ini, pembahasan yang terakhir telah kita bahas kemarin sampai pada apa? Babus syafa'ah. Bab syafaat dan bab tentang hidayah menikah. Jadi yang pertama atau yang kita lanjutkan berarti tentang masalah hulu, hulu fiddin. Yang mana dalam inti, dalam hulu, babakan hulu yang pernah kita bahas, bahwasanya kesyirikan di muka bumi ini awal sebabnya adalah karena sikap hulu, yaitu berlebih-lebihan dengan orang soleh. Ini yang terakhir kemarin kita bahas, yang insya Allah nanti pada sesi kedua akan kita lanjutkan tentang bab baru yang akan kita bahas dari kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid ini. Insyaallah berarti kita istirahat sebentar untuk nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.